Battle Through the Heavens, Chapter 1526. Bab 1526, Hancurkan dengan Flip of a Hand. Pelindung Mo. Kejadian tak terduga yang tiba-tiba ini menyebabkan semua orang berhenti. Sosok-sosok Hall of Souls itu mengandung ketakutan yang pekat saat mereka melihat mayat tanpa kepala. Darah segar keluar darinya sementara kepala berdarah jatuh dari langit dan berguling beberapa kali di tanah. Ekspresi di kepala masih mempertahankan ekspresi gelap sebelum kematiannya. Hal ini menyebabkan banyak orang gemetar meskipun tidak merasa kedinginan. Kamu, siapa kamu? Ini adalah wilayah Hall of Souls. Petik 2. Pria yang membeku itu, yang posisinya tampak jauh lebih tinggi dari yang lain, melirik kedua sosok yang muncul di udara dengan ekspresi ketakutan. Dia tiba-tiba berteriak dengan tegas beberapa saat kemudian. Sepertinya dia berencana menggunakan metode ini untuk menelan ketakutan di dalam hatinya. Anggota Hall of Souls sebenarnya telah memanjang sejauh ini, ya. Sosok pria dan wanita itu berangsur-angsur mengeras di langit. Anehnya, mereka adalah Xiao Yan dan Sun Er, yang telah keluar dari alam api iblis. Mata Xiao Yan menatap lusinan individu berpakaian hitam dari aula jiwa. Rasa dingin melonjak di dalam matanya yang hitam pekat. Rasa dingin yang melonjak di mata Xiao Yan menyebabkan anggota tubuh pria itu menjadi sedingin es. Bahkan Doqi di dalam tubuhnya tampaknya telah mengeras pada saat ini. Pihak lain mampu secara acak membunuh pelindung Mo, bintang 5 Dozong. Sepertinya sangat mudah baginya untuk berurusan dengan mereka yang lain. Dia terlalu kuat, mundur. Pria itu bertindak tegas setelah pikiran ini melintas di hatinya. Dia tidak mengucapkan apapun yang tidak perlu saat tubuhnya ditarik ke belakang. Dia hanya berteriak keras setelah mundur 100 langkah. Individu yang tersisa mengungkapkan ekspresi yang berbeda setelah melihat bahwa dia berbalik dan melarikan diri. Mereka mengabaikan kelompok Komandan Liu saat mereka berbalik dan melarikan diri seperti tikus. Komandan Li dengan cepat menghela nafas lega setelah melihat mereka lari. Perasaan selamat dari bencana menyebabkan anggota kelompoknya merasa seolah-olah mereka akan pingsan karena kelelahan. Bagaimana bisa begitu mudah untuk pergi setelah kamu membunuh begitu banyak orang? Tidak mudah untuk membunuh seseorang dari Sky Mansion. Mata Xiao Yan melirik sosok hitam yang melarikan diri ke arah acak dengan mata acuh tak acuh. Dia dengan lembut menekan kakinya ke udara di bawahnya sebelum riak tak terlihat menyebar dengan kecepatan seperti kilat. Puff puff. Setelah riak tak terlihat ini menyebar, lusinan individu yang melarikan diri itu tiba-tiba terdiam. Setelah itu, kepala mereka terbang menuju langit dengan pilar darah yang menemani mereka. Akhirnya, mereka mendarat di tanah dengan berdebar-debar. Darah segar mewarnai tanah sampai tampak sangat berdarah. Rasa dingin muncul di hati kelompok Komandan Liu saat melihat tindakan ini. Mereka tidak dapat melihat bagaimana Xiao Yan menyerang. Para ahli dari aula jiwa, yang kekuatannya jauh melampaui mereka, semuanya telah menjadi mayat tanpa kepala. Elder, terima kasih telah menyelamatkan kami. Kami berasal dari unit besar ketiga dari aliansi luar aliansi Sky Mansion, Unit Swan. Kami tidak akan melupakan kebaikan yang telah Anda lakukan kepada kami dengan menyelamatkan nyawa kami. Komandan Liu adalah orang yang cerdas. Dia dengan cepat menekan rasa takut di dalam hatinya dan dengan hormat membungkuk kepada dua individu di udara. Meskipun keduanya tampak sangat muda, ini adalah dunia di mana yang kuat dihormati. Kemampuan untuk membunuh seorang elit Dozong dengan mudah sudah cukup untuk memanggilnya sebagai sesepuh. Aliansi luar. Xiao Yan merasa sedikit terkejut setelah mendengar kata-kata orang ini. Tampaknya aliansi Sky Mansion telah berkembang secara signifikan selama tahun-tahun ini. Bagikan pil obat ini. Mereka yang masih memiliki sisa nafas kemungkinan besar tidak akan mati. Xiao Yan menjentikkan jarinya. Botol giok mendarat di tangan Komandan Liu. Komandan Liu meraihnya dan matanya langsung melebar. Pil obat di dalam botol giok semuanya dipenuhi dengan spiritualitas yang kental. Aroma obat yang menetes keluar dari mereka adalah sesuatu yang bahkan pil tingkat tertinggi yang mereka temui, pil obat tingkat 6, tidak dapat dibandingkan. Saya ingin tahu tentang latar belakang tetua ini. Dia sebenarnya sangat murah hati. Bahkan jika kita semua ingin menjual diri kita sendiri, nilai kita bahkan tidak akan sebanding dengan salah satu pil obat ini. Komandan Liu gemetar saat dia memegang botol giok ini.
Dia buru-buru mengeluarkan pil obat dan membagikannya kepada saudara-saudaranya yang terluka parah. Setelah itu, dia memimpin beberapa anggota inti dari unit ke pria dan wanita, yang telah mendarat dari udara, dengan cara ketakutan. Ceritakan padaku tentang apa yang terjadi sejak alam api iblis ditutup saat itu. Xiao Yan secara acak memberi perintah setelah mendarat. Dimengerti. Komandan Liu dengan hormat menjawab setelah mendengar perintah ini. Dia adalah orang yang cerdas dan tahu apa yang harus atau tidak harus dia tanyakan. Oleh karena itu, setelah mengatur pikirannya, dia meringkas peristiwa besar yang dia tahu telah terjadi di Central Plains selama 2 tahun terakhir. Beberapa dari mereka terus diam-diam mengamati pemuda di depan mereka saat mereka berbicara. Mereka samar-samar merasa seolah-olah orang ini tampak sedikit familiar untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Clancy telah lenyap. Xiao Yan mengangguk ketika dia mendengar tentang berbagai peristiwa yang terjadi di Central Plains selama 2 tahun terakhir. Ekspresi Xiao Yan dan Sun Er berubah drastis setelah Komandan Liu menyebutkan bahwa Clancy telah menghilang secara misterius. Itu benar, cara Clancy menghilang sama seperti klan Ling. Namun kejadian seperti itu belum pernah terjadi sejak terjadi 1 tahun lalu. Mungkin karena 3 klan kuno membentuk aliansi. Komandan Liu menjelaskan. Sungguh tak terduga, ada begitu banyak perubahan selama 2 tahun ini. Ekspresi Xiao Yan sangat serius saat dia dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Dalam 2 tahun yang singkat, Sky Mansion dan Hall of Souls telah memulai perang habis-habisan, Clancy telah lenyap, dan 3 klan telah membentuk aliansi. Peristiwa yang mengguncang bumi ini berkumpul bersama. Itu benar-benar periode waktu yang sangat hidup. Tetua ini. Mata Komandan Liu menyapu sekelilingnya setelah Xiao Yan mulai merenungkan berita yang didapatnya. Komandan Liu ragu-ragu sejenak sebelum dengan hati-hati membuka mulutnya untuk berkata, ada aula cabang dari Hall of Souls tidak jauh dari sini. Mungkin bagi mereka untuk mendeteksi kematian seorang pelindung. Oleh karena itu, kita harus cepat dan pergi. Aula cabang Hall of Souls di dalam Demonic Flame Plains sangat kuat. Bahkan ada seorang elit Doseng dari klan Hun yang menjaganya. Banyak ahli dari Sky Mansion Alliance kami telah mati di tangan Doseng itu selama perang 2 tahun ini. Petik 2. Oh, berapa bintang Doseng ini? Petik 2. Xiao Yan mengangkat alisnya dan bertanya setelah mendengar informasi ini. 1 bintang. Meskipun Komandan Liu tidak mengerti mengapa Xiao Yan menanyakan pertanyaan ini, dia memberikan jawaban yang jujur. Seorang ahli tingkat itu hanya ada dalam legenda bagi mereka. 1 bintang, ya. Xiao Yan membelai dagunya dan sedikit mengangguk. Perintah Liu dan yang lainnya merasakan sedikit kegembiraan saat melihatnya mengangguk. Mereka pikir itu telah meyakinkan tetua ini untuk pergi ketika mereka tercengang dengan kata-kata selanjutnya. Kamu tahu di mana itu kan? Bawa saya ke aula cabang itu. Petik 2. Semua orang menjadi diam saat mereka melihat pria muda yang tersenyum di depan mereka. Bibir Komandan Liu mulai bergetar. Aula cabang Hall of Souls ini telah mereka pandang sebagai tempat terlarang yang menakutkan. Setiap orang biasanya menjauhkan diri dari wilayah itu. Siapa yang pernah berpikir untuk pergi ke sana? Ayo pergi. Xiao Yan hanya tersenyum saat mereka tetap diam. Dia meletakkan tangannya di bahu Komandan Liu. Sebelum Komandan Liu dapat berbicara, ruang berfluktuasi dan ketiganya menghilang. Anggota lain dari unit tersebut menunjukkan wajah pucat setelah ketiganya menghilang. Menuju ke aula cabang Hall of Souls sedang mencari kematian. Sudah berakhir kali ini. Seorang anggota unit mengungkapkan ekspresi tertekan. Mereka telah berhasil mempertahankan hidup mereka setelah mengalami banyak kesulitan, namun mereka akan menyerahkan diri mereka pada kematian sekarang. Apa yang harus kita lakukan? Jangan panik, penatua itu tampaknya bukan orang biasa. Ada seorang elit Doseng yang hadir di aula cabang itu. Terlepas dari seberapa kuat tetua itu, dia masih sangat muda. Bagaimana dia bisa menjadi tandingan iblis tua itu? Petik 2. Tapi, sekelompok besar orang ini saling berhadapan. Mereka akhirnya putus asa setelah berdiskusi. Ruang itu sendiri sekali lagi berfluktuasi saat semua orang diam. 3 sosok dengan cepat muncul. Itu adalah Xiao Yan dan 2 lainnya, yang baru pergi kurang dari 10 menit. Komandan. Semua orang bersuka cita setelah memverifikasi bahwa mereka bertiga masih hidup. Mereka buru-buru menyerbu ke depan.
Namun, Komandan Liu hanya melihat sekeliling dengan ekspresi kusam saat semua orang menyerbu. Tidak seorang pun yang telah menyaksikan iblis tua legendaris Doseng secara acak berubah menjadi daging cincang dengan serangan acak dari pemuda ini yang bisa tetap tenang. Komandan, apakah iblis tua itu tidak ada di aula cabang? Komandan Liu akhirnya pulih setelah mendengar sedikit suara di sekitarnya. Dia menggelengkan kepalanya saat dia tiba-tiba berkata, di masa depan, aula cabang Hall of Souls akan tidak ada lagi di dalam Demonic Flame Plains. Sein Hun King yang terkenal juga akan menghilang. Semua orang terkejut mendengar berita ini sebelum mereka tiba-tiba pulih. Segera setelah itu, ketidakpercayaan muncul di mata mereka. Aula cabang milik Hall of Souls benar-benar lenyap dalam beberapa menit? Ayo pergi! Xiao Yan tersenyum setelah melihat ekspresi lucu di wajah orang-orang ini. Dia berbalik, melangkah melalui ruang kosong, dan perlahan menuju ke kejauhan. Pergi dan temukan orang yang bertanggung jawab atas wilayah ini setelah kamu kembali. Di masa depan, Anda semua akan menjadi anggota kelas D dari Aliansi Istana Langit Dalam. Petik 2. Semua orang yang hadir sedikit gemetar setelah mendengar suara samar yang menyebar. Anggota Aliansi Istana Langit Dalam dibagi menjadi Tian, Di, Xuan dan Huang. Meskipun kontribusi mereka kali ini akan sangat besar, mereka paling banyak akan menjadi anggota aliansi dalam Huang. Ada jarak yang sangat jauh untuk mencapai kelas D. Bagaimana mungkin satu kalimat dari orang ini? Elder, bolehkah kami mengetahui namamu? Komandan Liu terkejut. Dia tiba-tiba berlutut dan berteriak dengan suara hormat. Beritahu mereka bahwa Xiao Yan telah meminta kalian semua untuk menemukannya. Tawa lembut ditransmisikan bersama dengan angin sebelum sebuah suara perlahan bergema di telinga semua orang. Xiao Yan. Semua orang tiba-tiba mengangkat kepala. Mata mereka kaget saat mereka menatap sosok buram yang melangkah di udara sampai sosok itu lenyap. Lama kemudian sebelum sebuah suara yang bergetar karena kegembiraan muncul. Dia sebenarnya adalah Junior, ketua aliansi Junior. Bab 1527, Badai yang segera terjadi. Xiao Yan GG, klan Gu pasti menderita pukulan karena lenyapnya klan Si. Saya mungkin harus kembali dan melihat-lihat. Xiao Yan melihat ke langit barat laut dari puncak Gunung Hijau. Suara lembut dan indah Sun Er menggelitik telinganya. Dia merasa sedikit emosional. Dia secara alami mengerti bahwa hilangnya 2 tahun Sun Er akan menyebabkan keributan besar dalam klan Gu. Jadi dia harus melakukan perjalanan kembali sekarang setelah dia melarikan diri. Ditambah, ada berita tentang klan Si. Sun Er, aku sudah berjanji akan pergi ke klan Gu untuk melamar pernikahan. Tunggu aku. Tangan Xiao Yan dengan lembut meraih ke udara di depannya saat dia mengepal, seolah dia ingin meraih sosok yang telah menghilang ke kejauhan. Dia dengan cepat menarik emosinya beberapa saat kemudian sebelum matanya secara bertahap menyipit. Dia telah berhasil memahami situasi saat ini antara Sky Mansion Alliance dan Hall of Souls selama perjalanannya. Pertarungan panas yang berapi-api antara kedua belah pihak telah jauh melebihi ekspektasinya. Saat ini, tidak ada pihak yang akan beristirahat sampai yang lain binasa. Hall of Souls telah menghancurkan cukup banyak kota Sky Mansion Alliance sementara aliansi telah menghancurkan beberapa aula cabang. Para eselon atas yang sebenarnya berhasil menahan, tetapi kedua belah pihak masih bisa digambarkan telah membunuh sampai mereka gila. Tentu saja, Xiao Yan secara alami tidak akan keberatan dengan situasi ini. Hall of Souls adalah musuh yang mematikan baginya, dan mustahil bagi mereka untuk berdamai. Dia pernah berpikir tentang kemungkinan situasi saat ini, tetapi dia tidak mengira itu akan datang begitu cepat dan ganas. Kematian dan cedera tidak bisa dihindari saat 2 harimau bertarung. Hall of Souls telah menderita kerugian besar kali ini. Mengingat sikap mereka, tidak mungkin bagi mereka untuk menelan kerugian seperti itu, tetapi aliansi saat ini tidak hanya memiliki leluhur Xiao Chen, tetapi juga diam-diam dilindungi oleh leluhur Menara Pil. Terlepas dari seberapa mendominasi kepala Hall of Souls, dia tidak akan berani untuk menyerang aliansi. Padahal, masih ada klan Hun di belakang Hall of Souls. Dengan aula jiwa yang menjadi cakar dari klan Hun, kerang tersebut kemungkinan besar tidak ingin melihat aula tersebut dihancurkan oleh tangan aliansi Istana Langit. Petik 2.
Mata Xiao Yan berkedip. Meskipun dia baru saja kembali ke dunia ini, tidak sulit untuk membuat beberapa tebakan setelah mengumpulkan beberapa informasi. Hall of Souls, mungkin ini saatnya untuk benar-benar bertarung. Saat itu, Anda memandikan klan Xiao saya dengan darah dan hampir mengakhiri garis keturunan klan Xiao saya. Sekarang, saatnya membayar darah dengan darah. Xiao Yan perlahan mengepalkan tinjunya. Nyala api membubung di matanya, tetapi perasaan gelap dan sedingin es tiba-tiba terekspos. Tubuhnya bergerak, dan fluktuasi spasialnya lenyap dengan cara yang aneh. Menjadi markas besar Sky Mansion Alliance, pavilion bintang jatuh saat ini tidak hanya berkembang berkali-kali, ada juga ahli yang tak terhitung jumlahnya di dalam markas. Pertahanannya tampak tidak bisa ditembus. Bahkan individu kelas elit Dou Seng akan kesulitan menyelinap tanpa ada yang menyadarinya. Saat aliansi Sky Mansion tumbuh dengan cepat, beberapa suara yang berasal dari berbagai faksi yang menentang aliansi benar-benar lenyap. Selain itu, beberapa faksi yang lebih besar mulai menunjukkan tanda-tanda penggabungan karena berbagai standar diberlakukan pada aliansi. Beberapa murid bahkan mulai mengubah cara mereka menyapa diri mereka sendiri. Mereka tidak lagi menyebut diri mereka sebagai anggota sekte masing-masing. Sebaliknya, mereka menyebut diri mereka sebagai anggota Sky Mansion. Melalui integrasi yang berkepanjangan ini, berbagai faksi ini secara bertahap bergabung menjadi satu faksi, Sky Mansion. Para pemimpin dari beberapa faksi besar dengan jelas memperhatikan perubahan ini, tetapi mereka akhirnya memberikan persetujuan diam-diam karena aliansi dan Hall of Souls adalah musuh yang tidak dapat didamaikan. Jika ada perubahan dalam aliansi yang menyebabkannya terpecah, entitas terpisah ini pasti akan menjadi target balas dendam Hall of Souls. Pada saat itu, kemungkinan besar mereka akan menemui nasib yang menyedihkan. Mereka hanya memiliki kemampuan untuk melawan Hall of Souls dengan tetap bersama. Jika tidak, mereka akan berakhir sekarat. Alam bintang telah mengalami perubahan drastis dibandingkan 2 tahun lalu. Di atas banyak gunung yang menjulang dari tanah berdiri banyak bangunan besar. Beberapa aura yang kuat secara samar-samar merembes keluar dari gedung-gedung ini. Daerah ini dapat dianggap sebagai wilayah inti dari aliansi Istana Langit di alam bintang. Jumlah individu kuat yang hadir mencapai angka yang menakutkan. Ada aula yang sangat megah berdiri di puncak gunung di tengah alam bintang. Awan berlama-lama di atasnya, memberinya aura yang luas dan kuat. Banyak persepsi spiritual terus menyebar di sekitar aula seperti jaring. Itu mungkin untuk mendeteksi bahkan semut yang menerobos dengan pertahanan ini. Aliansi telah bertukar pukulan dengan Hall of Souls sebanyak 43 kali selama bulan ini. 3 di antaranya merupakan interaksi skala besar. Meskipun kami telah menghancurkan aula cabang, kami juga telah kehilangan cukup banyak orang. Suasana di aula itu sungguh serius saat Feng Zunze membacakan laporan mengenai pertempuran bulan lalu kepada Yao Lao, yang duduk di kursi pemimpin. Yao Lao perlahan mengangguk setelah mendengar informasi ini. Meski auranya menjadi lebih kuat dibandingkan 2 tahun lalu, wajahnya tampak sedikit lebih tua. Tampaknya masalah aliansi telah menghabiskan banyak vitalitasnya. Ini bukan masalah besar, tetapi baru-baru ini kami mendapatkan beberapa informasi bahwa aula jiwa menjadi tidak sabar karena kebuntuan ini. Feng Zunze merenung sejenak sebelum berbicara. Oh, banyak eselon atas aliansi segera mengalihkan pandangan mereka setelah mendengar kata-katanya. Menurut intelijen kami, klan Hun akan mengirimkan seorang ahli sejati untuk membantu Hall of Souls dalam melenyapkan aliansi Sky Mansion kami. HMPH, mereka sangat sombong. Hall of Souls benar-benar berani mengucapkan kata-kata berani seperti itu dengan tetua Xiao Chen dan leluhur dari Menara Pil di sekitar. Beberapa dengusan rendah bisa terdengar di sekitar aula setelah suara Feng Zunze mencapai semua orang. Kekuatan kuat yang ditunjukkan oleh aliansi Sky Mansion selama tahun-tahun ini sangat mengesankan. Dihadapkan dengan kekuatan seperti itu, bahkan Hall of Souls akhirnya menderita kerugian besar. Beberapa orang yang sibuk bahkan menggambarkan aliansi Sky Mansion sebagai tuan yang baru lahir di Central Plains, menyebabkan beberapa orang menjadi sombong. Percaya diri itu bagus, namun, tidak ada bedanya dengan mencari kematian jika seseorang terlalu percaya diri. Yao Lao melihat sekilas pada beberapa orang yang telah berbicara dan mengomentari situasi dengan suara yang lemah. Apakah kita sudah menemukan siapa yang akan dikirim oleh klan Hun? Feng Zunze menjilat bibirnya. Dia menatap Yao Iso dan mengangguk. Dia berkata,
Hun Mo Qian. Dia melihat ke sekeliling ruangan saat dia mengucapkan kata-kata ini, hanya untuk menemukan bahwa banyak yang sedikit tersesat. Dia hanya bisa menambahkan, bintang 6 Do Seng. Dikabarkan bahwa dia pernah berpartisipasi dalam pembunuhan Xiao Xuan. Petik 2. Bang. Kalimat terakhir seperti bom berat yang menyebabkan aula bergetar. Syok muncul di banyak wajah. Klan Hun sebenarnya sedang mengirim iblis tua setingkat ini. Sepertinya mereka telah memutuskan untuk menghancurkan aliansi Sky Mansion. Hun Qian Bai. Suara serak tiba-tiba terdengar di aula yang terkejut. Hampir semua orang menjadi diam saat suara ini terdengar. Banyak pasang mata beralih ke salah satu sudut aula. Sosok kurus diam-diam duduk di tempat itu. Ekspresinya sama membosankannya dengan zombie. Sosok kurus ini adalah Xiao Chen. Leluhur klan Xiao Xiaoyan telah menyelamatkan dari ilusi api iblis saat itu. Xiao Chen hanya mengucapkan nama ini dengan mulutnya. Setelah itu, dia kembali diam. Hanya individu yang sangat kuat yang dapat merasakan bahwa ruang di sekitarnya secara samar-samar menunjukkan tanda-tanda runtuh, seperti jantungnya mengalami fluktuasi emosional yang intens. Mengapa klan Hun mengirim iblis tua seperti itu? Apakah mereka tidak takut untuk tidak menyenangkan klan Gu dan 3 klan lainnya? Leluhur Huo Yun mengerutkan kening dan bertanya. Do Seng bintang 6, meskipun dia telah pulih sepenuhnya dari luka-lukanya dan berhasil menembus bintang kedua kelas Do Seng dengan bantuan beberapa pil obat, dia masih merasakan tekanan tak berdaya saat menghadapi level ini. Saat ini, klan kuno ini saling mencurigai. Mereka takut insiden klan Ling dan klan Si akan terulang kembali. Siapa yang punya waktu luang untuk mengkhawatirkan klan Hun? Apalagi klan Hun tampaknya sedang menguji air. Jika tidak, orang yang akan datang bukanlah Hun Qianmo. Tetua pertama Menara Pil menggelengkan kepalanya. Ekspresinya muram saat dia berkata, jika iblis tua ini benar-benar bermaksud untuk campur tangan, kemungkinan kita hanya bisa mengundang leluhur untuk bertarung. Namun, jika ini masalahnya, Aula Jiwa hanya perlu mengirim kepala Aula Jiwa atau Patua Hun Mo untuk sementara menahan tetua Xiao Chen. Jika ini masalahnya, kekuatan terbesar kita akan sepenuhnya terkendali. Orang terakhir yang tersisa dapat memimpin para ahli dari Aula Jiwa dan menyerang aliansi kita. Aula menjadi sunyi setelah mendengar analisis Elder pertama Menara Pil. Meskipun aliansi Sky Mansion telah berkembang pesat, mereka hampir tidak dapat melawan ahli tingkat puncak Aula Jiwa. Namun, keseimbangan ini telah dihancurkan oleh aksi besar klan Hun. Pada saat itu, Dokter Peri Kecil, King Lin, B, C, D, E, F, G, dan saya akan bergandengan tangan dan melihat apakah kita dapat menahan kepala Aula Jiwa. Yao Lao mengungkapkan ekspresi kontemplasi sebelum berbicara beberapa saat kemudian. Tetua pertama Menara Pil tanpa daya menggelengkan kepalanya setelah mendengar jawaban ini. Lupakan tentang melihat apakah mereka bertiga mampu menahan bintang 5 Do Seng kepala Hall of Souls. Bahkan jika mereka hampir tidak bisa melakukannya, Do Seng elit Aula akan tetap tanpa lawan. Hanya Do Seng yang bisa menahan Do Seng. Jika elit Aula Jiwa Do Seng diizinkan untuk menyerang, mereka akan memberikan pukulan destruktif kepada pasukan aliansi yang tersisa. Kami tidak akan menghadapi sakit kepala ini jika Nona Zian ada di sekitar. Seseorang dengan lembut mendesah. Zian sangat membantu, tapi masalah naga void kuno belum terselesaikan. 3 Raja Naga Besar telah melarikan diri setelah terluka. Meskipun mereka tidak lagi sekuat sebelumnya, mereka tetap menjadi ancaman. Dia harus tetap di Pulau Naga Timur sampai ketiga pulau itu benar-benar musnah. Aula besar kembali ke keheningan yang menyedihkan. Hanya pada saat ini semua orang menyadari bahwa badai besar secara bertahap terbentuk di atas aliansi. Jika mereka tidak mampu menahan badai ini, semua usaha mereka di masa lalu akan sia-sia. Jika itu adalah kepala Aula Jiwa. Tetua pertama Menara Pil ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya mengatupkan giginya dan berdiri. Sebelum kata-katanya bisa diucapkan, tawa yang jelas yang menyebabkan hati semua orang yang hadir bergetar memotongnya. Serahkan dia padaku. Xiao Chen tiba-tiba membelalakkan matanya dari sudut aula. Wajah tanpa emosinya perlahan menunjukkan senyuman senang. Bab 1528, kembali ke rumah. Tawa yang tiba-tiba menyebabkan bagian dalam aula menjadi kusam. Sesaat kemudian, semua tatapan di dalam aula besar itu tiba-tiba bergeser ke pintu masuk. Sinar matahari tersebar turun dari langit di tempat itu saat sosok kurus perlahan muncul di mata semua orang.
Xiao Yan, Feng Zunze, leluhur Huoyun, dan yang lainnya di dalam aula besar bergetar saat sosok itu muncul. Wajah mereka dipenuhi ketidakpercayaan, teriakan kaget tanpa sadar keluar dari mulut mereka. Xiao Yan, dia adalah murid langsung dari ketua aliansi? Petik 2. Karena pertumbuhan Sky Mansion, beberapa eselon atas yang saat ini duduk di aula ini memiliki kesan kabur di wajah Xiao Yan. Meskipun penampilannya tidak jelas, mereka semua dengan jelas menyadari seperti apa posisi yang dipegang Xiao Yan di dalam Sky Mansion. Jika Yao Lao dideskripsikan sebagai kepala aliansi Istana Langit, Xiao Yan adalah pemimpin spiritual Rumah Langit. Bang! Mulut Yao Lao sedikit terbuka. Matanya menatap tajam ke sosok yang perlahan berjalan masuk. Doki yang besar dan perkasa di dalam tubuhnya meletus karena fluktuasi di dalam hatinya, membuat kursi yang dia duduki menjadi debu. Namun, dia benar-benar mengabaikan ini. Dia gemetar saat dia berdiri sementara matanya benar-benar menjadi sedikit lembab. Dia terus-menerus mengkhawatirkan Xiao Yan selama 2 tahun terakhir ini. Dia tidak pernah memiliki istri atau anak dalam hidupnya. Xiao Yan adalah orang yang paling dekat dengannya. Jika dia tahu bahwa meninggalkan alam api iblis saat itu akan memaksanya untuk mentolerir penantian yang menyakitkan hatinya ini, dia bahkan tidak akan ragu untuk tetap tinggal. Para eselon atas lainnya dari Sky Mansion merasa agak terkejut di hati mereka setelah melihat Yao Lao. Selama bertahun-tahun, Yao Lao hanya menunjukkan ketenangan seperti sumur kuno. Bahkan saat menghadapi makhluk raksasa seperti Hall of Souls, Yao Lao tidak mengungkapkan sedikit pun fluktuasi emosional. Ledakan emosional ini adalah pertama kalinya mereka tidak melihatnya tenang setelah bertahun-tahun. Tubuh Xiao Yan bergoyang lembut di depan banyak pasang mata di aula besar. Setelah itu, dia muncul di depan Yao Lao. Dia memandang orang tua itu, yang begitu bersemangat hingga air matanya mulai menetes. Permintaan maaf muncul di hati Xiao Yan. Ketidakhadirannya selama 2 tahun membuat Yao Lao khawatir. Guru, saya kembali. Beberapa emosi melonjak di dalam hati mereka berdua saat guru dan murid bertemu. Akhirnya, suara lembut keluar yang menyebabkan seseorang merasa sangat emosional. Haha. Baguslah kau kembali. Senang sekali kamu kembali. Yao Lao menyeka air matanya. Wajah tua itu, yang tegang selama 2 tahun terakhir, akhirnya menunjukkan senyuman. Tangannya yang keriput terus menepuk bahu Xiao Yan sambil mengulangi kata-kata yang sama berulang kali. Haha, Yao tua, saya sudah berkali-kali mengatakan bahwa anak kecil ini tidak akan mengalami kehidupan yang sesingkat ini. Apakah kamu percaya padaku sekarang? Leluhur Huoyun tertawa. Dia menghela napas dalam-dalam setelah melihat Xiao Yan berhasil kembali. Anak kecil ini sepertinya memiliki kekuatan iblis yang menenangkan hati seseorang. Hatinya, yang telah menderita di bawah tekanan aula jiwa, segera rileks saat dia melihat Xiao Yan. Haha, Ketua Aliansi Junior benar-benar tepat waktu. Anda dapat membantu meringankan beberapa tekanan yang dihadapi aliansi dengan keluar dari retret Anda. Jika kita berdua bergandengan tangan, kita harus bisa menahan kepala Hall of Souls. Tetua pertama dari Menara Pil kecil tertawa karena kegembiraan. Mengingat kekuatannya saat ini, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk berurusan dengan kepala aula jiwa sendirian. Xiao Chen, yang duduk di sudut samar-samar tertawa kecil dan membuat pernyataan setelah kata-kata elder pertama terdengar. Tetua pertama, Yao Lao, dan yang lainnya terkejut saat mendengar kata-kata ini. Mata mereka mengamati Xiao Yan dengan kaget. Xiao Chen adalah orang terkuat yang hadir. Karena dia telah mengucapkan kata-kata ini, tidak ada seorang pun di sini yang akan meragukannya. Kamu telah memurnikan api teratai setan yang memurnikan? Yao Lao adalah yang tercepat bereaksi. Dia terkejut sesaat sebelum tanpa sadar berseru. Beruntung, Xiao Yan menyeringai. Ini anak kecil ini. Leluhur Huoyun dan yang lainnya menghirup udara sejuk setelah mendengar bahwa Xiao Yan tidak menyangkal klaim ini. Mereka bertukar pandang satu sama lain dan bisa melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Sebagian besar dari mereka telah memasuki alam api iblis dan dengan jelas memahami betapa menakutkannya api lotus pemurnian iblis itu. Itu adalah keberadaan yang menakutkan yang bahkan leluhur dari Menara Pil tidak dapat mengungguli. Mereka semua mengira bahwa Xiao Yan sangat beruntung berhasil melarikan diri dari alam api iblis.
Sejujurnya, tidak ada dari mereka yang pernah memikirkan masalah menundukkan api teratai setan yang memurnikan ketika Xiao Yan muncul sebelumnya. Ini karena Purifying Demonic Lotus Flame terlalu menakutkan. Tidak ada kekurangan ahli yang jauh lebih kuat dari Xiao Yan yang telah berusaha menaklukkannya selama ribuan tahun ini. Namun, semuanya kembali dengan kegagalan tanpa kecuali. Bagus, haha, bagus. Yao Lao pulih setelah keterkejutan awalnya. Wajah lamanya dipenuhi dengan kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan. Di mata banyak alkemis, api surgawi seperti api teratai setan yang memurnikan adalah objek ilahi yang tidak dapat mereka harapkan untuk dijangkau. Tidak ada yang bisa menundukkan nyala api itu sejak Purifying Demonic Lotus Saint telah menundukkannya saat itu, namun Xiao Yan telah menciptakan keajaiban lain. Dengan Purifying Demonic Lotus Flame, Yao Lao tidak ragu bahwa Xiao Yan akan mampu melawan kepala Hall of Souls sendirian tanpa dikalahkan. Dengan bantuan Ketua Aliansi Junior, kita harusnya bisa menghadapi serangan dari Aula Jiwa ini. Ini benar-benar hal yang menggembirakan. Tetua pertama tertawa. Sangat bagus bahwa Xiao Yan bisa berurusan dengan kepala Aula Jiwa sendirian. Dengan cara ini, dia akan bisa membebaskan tangan tetua pertama dan sangat mengurangi tekanan yang dihadapi aliansi. Haha, Ketua Aliansi Junior adalah berkah bagi aliansi. Banyak anggota eselon atas di dalam aula buru-buru tertawa dan berteriak dengan hormat. Meskipun kata-kata mereka membawa bobot dalam aliansi, mereka dengan jelas memahami di dalam hati mereka bahwa ada celah yang tak terukur antara mereka dan status Xiao Yan saat ini. Aliansi Rumah Langit adalah sesuatu yang telah didirikan Xiao Yan. Dia telah menghabiskan banyak usaha untuk membuatnya. Meskipun Yao Lao adalah ketua aliansi, beberapa anggota inti yang sebenarnya, seperti leluhur Huo Yun, mengerti bahwa Yao Lao hanya membantu Xiao Yan mengelola faksi yang sangat besar ini. Seluruh aliansi sebenarnya milik satu orang dan orang itu adalah Xiao Yan. Xiao Yan tidak menunjukkan ekspresi dingin dan acuh tak acuh saat melihat wajah yang agak asing ini dipenuhi dengan kehangatan dan rasa hormat. Dia tersenyum mengobrol dengan semua orang, menyebabkan banyak individu yang biasanya sombong merasa tersanjung. Haha, masalah hari ini akan berakhir di sini. Semuanya, tolong kembalikan dan atur sendiri. Amati setiap aksi Hall of Souls. Karena mereka berencana untuk terlibat dalam pertempuran yang menentukan dengan kita akan menggunakan kenyataan untuk menunjukkan kepada mereka bahwa aliansi saat ini tidak sedikit pun takut pada Hall of Souls. Petik 2. Dimengerti. Semua orang merasakan darah mereka mendidih di dalam hati mereka saat Yao Lao dengan penuh semangat berteriak tentang menerima pertempuran ini. Sudah terlalu banyak konflik antara kedua faksi selama 2 tahun terakhir. Perbedaan antara keduanya semakin besar, dan mereka tidak bisa lagi bertarung dengan kejam satu sama lain. Ini cocok dengan apa yang banyak orang pikirkan di dalam hati mereka karena pertempuran yang menentukan ini benar-benar akan menentukan penguasa Central Plains. Pertarungan yang akan datang antara faksi lama, Hall of Souls, dan aliansi yang baru bangkit, Sky Mansion Alliance, akan membuat Central Plains menjadi gempar. Setelah pertemuan di aula berakhir, Xiao Yan mengobrol dengan Yao Lao yang bersemangat tentang beberapa hal besar dan kecil yang telah terjadi di dalam Sky Mansion selama tahun-tahun ini. Setelah obrolan itu, dia kembali ke halamannya yang tenang, tempat yang sudah 2 tahun tidak dia datangi. Ayah! Teriakan akrab yang penuh kegembiraan segera terdengar setelah Xiao Yan memasuki halaman. Sosok yang tersenyum dengan cepat melesat ke arahnya dari jauh, membuat busur di udara. Haha, gadis kecil ini telah tumbuh cukup banyak. Xiao Yan tersenyum saat dia mengulurkan tangannya dan dengan kuat memeluk sosok halus itu. Xiao dengan cepat mengungkapkan wajahnya yang bahagia dan lembut, menyebabkan hatinya tanpa sadar dipenuhi dengan kehangatan. Ini rumahnya. Terlepas dari bahaya yang dia alami, dia akan bisa dengan cepat menghilangkan rasa lelah di hatinya setelah pulang. Dia telah menunggu dengan sabar setelah mendengar bahwa kamu telah kembali. Suara hangat dan lembut muncul di depan Xiao Yan saat dia dengan penuh kasih memeluk Xiao. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan melihat dokter peri kecil mengenakan jubah resmi. Dia menatapnya sambil tersenyum. Dia memancarkan lebih banyak kehangatan dibanding 2 tahun lalu. Kelembutan yang dia pancarkan meresap ke dalam hati seseorang, menyebabkan seseorang merasakan kecanduan berkembang. Kamu telah menjadi Douseng? Xiao Yan terus memeluk Xiao sambil menatap dokter peri kecil dan bertanya sambil tersenyum.
Dengan penglihatannya, dia secara alami bisa merasakan kekuatan satu bintang doseng miliknya. Dia telah menembus penghalang itu dalam 2 tahun, melompat melewati kelas Banseng untuk mencapai bintang pertama dari kelas doseng. Kecepatan ini cukup mengesankan. Ini semua berkat setetes darah esensi suci iblis. Dokter peri kecil menyeringai. Dia melihat mata Xiaoyan yang menyapu dan tanpa sadar tertawa. Celine belum keluar sejak dia memasuki musim semi yang tenang saat itu. Namun, Anda tidak perlu khawatir. King Lin dan aku pergi ke wilayah suku Piton 9 tenang deep ground sesekali. Dia seharusnya bertemu dengan pertemuan yang beruntung di dasar musim semi. Kita bisa merasakan auranya, tapi kita tidak bisa memasuki dasar musim semi. Ekspresi Xiaoyan tanpa sadar berubah setelah mendengar berita ini. Jika seseorang menghitung waktunya, bukankah itu berarti Cailin telah tinggal di dasar mata air selama hampir 3 tahun? Dia juga pernah berada di dekat dasar mata air, tapi dia tidak merasakan ada yang salah. Mungkinkah dia berada di wilayah yang lebih dalam? Xiaoyan mengerutkan kening. 9 mata air tenang terhubung ke kedalaman bumi. Kekuatan gelap dan dingin di kedalaman itu adalah tempat yang bahkan membuatnya takut. Jika dia benar-benar mengalami pertemuan yang beruntung, dia hanya bisa memikirkan wilayah itu. Sebagai piton 7 warna menelan piton, tetap berhubungan dengan energi yang sangat gelap itu mungkin benar-benar merupakan pertemuan yang beruntung. Sepertinya aku harus bergegas ke suku Piton 9 tenang dalam tanah setelah menyelesaikan masalah aliansi. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Dia sementara menekan kekhawatiran di dalam hatinya. Saat ini, yang paling penting adalah menyelesaikan masalah Hall of Souls. Bab 1529, Surat Tantangan. Berita kembalinya Xiaoyan ke Sky Mansion Alliance menyebar dengan kecepatan seperti kilat. Dalam waktu kurang dari sehari, berita ini menyebar ke seluruh wilayah yang dimiliki aliansi Sky Mansion. Dalam sekejap, Sky Mansion menjadi luar biasa panas. Tidak ada yang bisa meragukan reputasi yang dimiliki Xiaoyan dalam aliansi. Meskipun aliansi telah terlibat dalam pertempuran panas yang berapi-api dengan aula jiwa selama 2 tahun terakhir ini, ketidakhadiran Xiaoyan telah menyebabkan moral aliansi jatuh, terutama bagi beberapa murid dari Pavilion Bintang Jatuh. Sosok itu telah turun seperti makhluk ilahi ketika semua harapan telah hilang pada saat mereka yang paling putus asa. Dia kemudian membalikkan situasi suram dengan kekuatannya sendiri. Kejutan yang diciptakan karena diselamatkan berkali-kali telah secara bertahap menggali jauh ke dalam hati semua orang dengan aliran waktu, menyebabkan mereka merasakan rasa hormat dan ketakutan yang tulus untuk orang itu. Meskipun Yao Lao masih ada saat Xiaoyan tidak ada dan tidak ada kekacauan yang terjadi, eselon atas Sky Mansion masih bisa merasakan masalah yang ditimbulkan oleh nasib Xiaoyan yang tidak diketahui. Untungnya, hal-hal yang membuat mereka pusing secara otomatis menghilang setelah kembalinya Xiaoyan. Aliansi saat ini akhirnya bisa melepaskan kekuatan bertarungnya yang menakutkan di bawah kepemimpinan pemimpin spiritual ini. Sementara berita kembalinya Xiaoyan menyebar dengan liar di dalam aliansi Rumah Langit, aula jiwa tenggelam dalam keheningan. Bahkan masalah Xiaoyan menghancurkan aula cabang secara sepintas tidak disebutkan. Tampaknya Hall of Souls diam-diam menelan insiden ini. Situasi ini relatif menarik dari cara anggota biasa aliansi Sky Mansion melihatnya. Mereka secara alami mengaitkan masalah ini dengan Xiaoyan, yang baru saja kembali. Dalam sekejap, reputasi Xiaoyan dalam aliansi melonjak sekali lagi. Mengandalkan kekuatan sendiri untuk menekan Hall of Souls yang mendominasi hanya bisa digambarkan sebagai menakutkan. Tentu saja, pikiran ini secara alami terbatas pada anggota biasa Sky Mansion. Mereka yang berasal dari eselon atas mengerti bahwa ini hanyalah ketenangan sebelum badai. Aula jiwa pasti mengumpulkan para ahli dan bersiap untuk memberikan pukulan fatal kepada aliansi Rumah Langit. Tekanan yang ditimbulkan oleh ketenangan sebelum badai mendorong Yao Lao untuk meningkatkan pertahanan aliansi ke level tertinggi mereka. Mata-mata yang tak terhitung jumlahnya mengerumuni seperti belalang. Setiap kejadian kecil di Central Plains akan dikirimkan kembali ke Sky Mansion Alliance secepat mungkin. Keheningan yang agak menekan berlanjut selama 5 hari penuh. Jumlah konflik antara aliansi dan Hall of Souls secara aneh berkurang selama 5 hari ini. Tampaknya kedua belah pihak menahan diri dan tidak mengambil inisiatif untuk menyerang. Mereka berdua menjaga wilayah mereka sendiri dan sangat berhati-hati.
Saat kedua belah pihak saling berhadapan, beberapa faksi lain merasakan ada yang tidak beres. Oleh karena itu, sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya berkeliaran di antara Sky Mansion Alliance dan Hall of Souls. Beberapa individu sensitif diam-diam mendeteksi aliran tersembunyi. Hall of Souls dan Sky Mansion Alliance telah berjuang selama bertahun-tahun. Meskipun pertempuran itu sangat intens, mereka belum mengirimkan ahli puncak mereka yang sebenarnya. Semua orang tahu bahwa pertempuran terakhir antara dua faksi besar akan dimulai saat para ahli puncak bentrok. Kekalahan berarti pertarungan antara Sky Mansion Alliance dan Hall of Souls telah berakhir dengan pemenang. Jika aliansi Sky Mansion menang, penguasa Central Plains kemungkinan akan berubah. Jika aliansi Sky Mansion kalah, mereka pada akhirnya akan lebih lemah saat menghadapi Hall of Souls di masa depan. Ini mungkin tidak tampak seperti banyak masalah di permukaan, tetapi itu akan menghancurkan aliansi. Anggota dari Sky Mansion Alliance semua merasa bangga bahwa aliansi dapat bersaing dengan Hall of Souls. Bagaimanapun, hanya aliansi Sky Mansion yang bisa melawan Hall of Souls bahkan setelah bertahun-tahun. Jika suatu hari datang dan menyebabkan kesombongan ini menghilang, mereka akan kehilangan kepercayaan spiritual mereka. Ini adalah masalah yang relatif serius untuk faksi sebesar itu. Oleh karena itu, beberapa orang dapat mendeteksi badai yang akan datang di tengah atmosfer yang aneh ini. Pertarungan antara kedua belah pihak kali ini benar-benar akan mengguncang bumi. Sementara dunia luar mengantisipasi tindakan Sky Mansion dan Hall of Souls, Xiao Yan telah mengurung diri. Dia menjaga halaman yang tenang dan mendengarkan tawa Xiao Xiao yang jernih. Hatinya dipenuhi dengan kehangatan. Tanpa disadari, dia telah menjauh dari putrinya selama 2 tahun. Jika seseorang membicarakannya, dia benar-benar ayah yang tidak bertanggung jawab. Dia berkali-kali lebih buruk dibandingkan dengan bagaimana Xiao Zhan membesarkannya. Xiao Xiao telah berkembang pesat selama 2 tahun ini. Dia berangsur-angsur berubah dari balita kecil yang berisik menjadi remaja. Meskipun masih muda, dia mewarisi penampilan ibunya yang mempesona. Seluruh tubuhnya memancarkan keindahan yang sempurna. Begitu dia dewasa, dia pasti akan menjadi tipe gadis yang kecantikannya bisa menimbulkan bencana. Menjadi tua memungkinkan kekuatan Xiao Xiao tumbuh dengan pesat. Jiwanya sangat kuat sejak lahir. Selain itu, ada juga Seven Colored Heaven Swallowing Python di dalam tubuhnya. Tidak mungkin menggunakan kecepatan biasa untuk mengukur latihannya. Selain itu, hal yang mengejutkan Xiao Yan adalah bahwa leluhur Xiao Chen yang biasanya pendiam dan tanpa ekspresi, yang kuno dan aneh, sangat hangat terhadap Xiao Xiao. Dari apa yang dikatakan dokter peri kecil, Xiao Chen telah menyampaikan semua yang dia tahu kepada Xiao Xiao selama 2 tahun Xiao Yan menghilang. Sepertinya dia hanya selangkah lagi untuk memberikan semua doukinya padanya. Xiao Yan tersenyum pahit karena Xiao Xiao. Dia telah diberkati dengan cinta yang besar. Sungguh menyedihkan membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Pelatihannya selama tahun-tahun ini sangat sulit. Pemuda dari masa itu membawa seorang penguasa yang berat, berjalan keluar dari kota hutan, dan menjelajahi sebagian besar kekaisaran Jiama. Dia melanjutkan perjalanannya dan akhirnya sampai di sini. Dia telah melakukan upaya yang tak terkatakan dalam prosesnya. Namun, prestasi yang diraihnya melalui kerja keras dengan mudah didapatkan oleh Xiao Xiao. Dia diperlakukan sangat berbeda. Saat Xiao Yan menemani Xiao Xiao dan menjadi seorang ayah selama beberapa hari ini, Xiao Yan telah bertemu dengan King Lin dan Tian Huo Zunze. King Lin saat ini juga telah mencapai bintang pertama dari kelas Douseng. Dia telah mencapai posisi yang sangat tinggi dengan aliansi, tetapi dia tidak terlalu peduli dengan urusan sehari-hari dari aliansi. Di sisi lain, saat bertemu Tian Huo Zunze, keduanya akhirnya sedikit menghela nafas. Pada saat ini, kekuatan Tian Huo Zunze telah pulih ke puncak sebelumnya dan kemudian beberapa lagi. Dia telah mencapai puncak kelas Dozun dengan bantuan pil obat yang telah disempurnakan Yao Lao. Meskipun hanya ada satu langkah ke kelas Banseng, dia tidak tahu apakah dia dapat mengambil langkah ini dalam hidupnya atau tidak. Namun, Tian Huo Zunze tidak terpengaruh oleh dilema ini. Dia seharusnya sudah mati. Jika Xiao Yan tidak menyelamatkannya dari dunia magma di bawah Akademi Jianan saat itu, dia pasti sudah lenyap, tapi dia tidak hanya berhasil mendapatkan tubuh fisik lagi, bahkan kekuatannya telah jauh melampaui puncak sebelumnya. Dia sudah sangat senang dan tidak merasakan dorongan untuk menantang King Lin, dokter peri kecil, dan yang lainnya dari generasi muda.
Xiao Yan hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan tenang saat Tian Huo Zunze mengungkapkan pikirannya yang bebas dan mudah. Dia diam-diam mengingat masalah ini di dalam hatinya. Sejak dia menyelamatkan Tian Huo Zunze saat itu, Tian Huo Zunze telah menjadi guru dan teman yang baik. Pengalamannya yang kaya telah membimbing Xiao Yan menjauh dari banyak jalan memutar. Meskipun dia kemudian membantu Tian Huo Zunze memperbaiki tubuh, dia adalah seseorang yang akan membalas budi berkali-kali. Dia secara alami akan mencoba menemukan cara untuk memungkinkan Tian Huo Zunze melakukan terobosan ke kelas Banseng. Meskipun ini akan sulit, itu bukanlah tugas yang sepenuhnya mustahil dengan keterampilan alkimia miliknya. Beberapa hari kedamaian mengalir dengan tenang dengan cara ini. Xiao Yan merasa sangat santai selama beberapa hari ini. Karena alasan yang tidak diketahui, dirinya yang sekarang menikmati menghabiskan waktu bersama kerabatnya. Dia agak mengejek berpikir bahwa alasan dia menikmatinya adalah karena dia semakin tua. Namun, hari-hari yang hangat dan damai ini pada akhirnya akan segera berakhir. Setelah keheningan menguasai antara Sky Mansion dan Hall of Souls selama 7 hari, surat tantangan berwarna merah darah yang dikirimkan ke aliansi, memecah kesunyian. Surat tantangan disampaikan oleh Hall of Souls. Xiao Yan berdiri dengan tangan di belakangnya di bawah pavilion batu di dalam halaman. Surat tantangan berwarna merah darah itu diam-diam tergeletak di atas meja batu di depannya. Ada bau darah pekat yang samar-samar dipancarkan darinya. Aula jiwa akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Tangan Yao Lao dengan lembut mengusap meja batu sambil berdiri di samping Xiao Yan. Ekspresinya sedikit aneh saat dia berkata, "Namun, surat tantangan ini menargetkan Anda." Xiao Yan membanggakan reputasi yang sangat hebat dalam aliansi Sky Mansion. Moral aliansi akan runtuh jika dia dikalahkan. Xiao Chen menjawab dengan suara samar. Xiao Yan sedikit tersenyum. Dia dengan lembut menjentikkan jarinya dan surat tantangan berwarna darah di atas meja batu terbuka. Uap berdarah berceceran sebelum berubah menjadi kata-kata berwarna darah. Kata-kata ini dipenuhi dengan aura yang tegas saat melayang di udara di depannya. Sky Mansion, Xiao Yan, kita akan bertarung sampai mati di Gunung Jatuh dalam waktu 3 hari.